Praise the Lord. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Anda senang Anda hidup? Itu bukan hanya sekedar pertanyaan, tapi saya percaya firman Tuhan mengatakan kita hidup untuk saat-saat seperti ini. Tuhan tentukan janji-janjinya, dan Tuhan sudah siapkan janji-janjinya buat kita, dan Tuhan siapkan kita buat janji-janjinya Tuhan. Amin. Jadi nggak kebetulan kita hidup sekarang. Kenapa kita nggak hidup 100 tahun yang lalu? Kenapa kita nggak hidup 200 tahun yang lalu? Karena Tuhan punya rencana buat kita. Amin. Coba tarik napas yang dalam. Berarti Anda masih hidup. Puji Tuhan. Welcome Bapak Ibu yang ikut di internet. Welcome juga keluarga City Blessing yang mengikuti dari online. We love you. Jesus love you and I love you. Saya waktu berdoa, saya diingatkan kadang-kadang kita ngomong Jesus love you. How about you, Pastor? I love you too. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan yang ada ceritanya. 2 minggu yang lalu saya cerita dua cerita. Masih ingat saudara? Saya menceritakan mengenai yang pertama Yohanes Pembaptis, orang yang diurapi Tuhan dari kandungan ibu. Dan yang kedua saya cerita mengenai Maria, Marta, dan saudaranya yang namanya Lazarus yang dibangkitkan. Dan saya sampaikan di situ bahwa di dalam cerita itu ada cerita. Masih ingat saudara? Dan di dalam cerita itu Yohanes Pembaptis yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dari rahim ibu saja, yang sudah luar biasa sekali, yang mendapat rekomendasi dan mendapat endorsement dari Tuhan Yesus sendiri, yang mengatakan di antara semua orang yang lahir dari rahim wanita nggak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tetapi orang yang di dalam kerajaan Tuhan, dia lebih besar daripada John the Baptist. Jadi saudara bisa melihat di situ dia adalah orang yang luar biasa sekali, jelas ya. Jadi dia adalah orang yang firman Tuhan mengatakan kalau dia lebih besar dari nabi-nabi yang sebelumnya, berarti wah itu satu endorsement yang luar biasa. Namun pada saat mengalami tantangan, pada saat mengalami dia di penjara, dia itu meragukan message-nya dia sendiri. Apa yang dia pernah sampaikan, apa yang dia pernah omongkan, dia pernah khotbahkan, dia ragu-ragu sendiri, saudara. Jadi waktu dia di penjara, saudara, kita di sini nggak ada yang di penjara, obviously, puji Tuhan. Tapi ada kita yang pikirannya di penjara. Jadi kalau kita pikirannya di penjara, kita nggak bisa bebas. Kita nggak bisa melihat rencana-rencana Tuhan, kita lebih lihat ke yang negatif. Kita lebih lihat yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Tapi Tuhan mau bicara kepada kita hari ini, pagi ini, supaya waktu Anda mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus sendiri, maka Anda nggak takut. Katakan kanan kiri, nggak takut. Anda nggak takut. Yang di rumah juga katakan Anda nggak takut. Karena saya percaya, saya siapkan firman Tuhan ini, saya berdoa buat umat Tuhan. Saya juga mau Anda siap. Amin saudara. Sudah dari beberapa bulan yang lalu saya sampaikan mengenai persiapan. Bersiap secara rohani, secara jasmani. Bersiap secara badan juga kita perlu siap-siap saudara. Kita perlu sehat, perlu makan yang sehat, semuanya perlu dipersiapkan. Siap secara keuangan, siap secara mental, secara emosi, kita semuanya perlu siap. Amin saudara. Jadi sekarang ini pada saat Anda mengalami tantangan, mungkin nggak waktu Anda dengar cerita demi cerita, itu ada kalanya cerita itu bicara kepada kita saudara. Dan di dalam cerita itu bahkan Anda dalam hidup Anda sendiri, Anda punya ceritanya sendiri. Dan cerita Anda nanti bisa menjadi cerita buat orang lain untuk membangun, menguatkan orang lain. Amin saudara. Jadi jangan izinkan pikiran Anda di penjara. Jangan izinkan pikiran Anda terkungkung di dalam penjara, karena Tuhan punya rencana yang besar.
Nah, hari ini saudara saya akan menyampaikan firman Tuhan yang judulnya adalah An Appeal to Heaven. An Appeal to Heaven. Jadi saya mau beritahu kepada saudara bahwa saat ini, hari ini saya mau cerita yang lebih kini, yang lebih terakhir ya, yang baru-baru ini terjadi, supaya Anda tahu. Anda yang ikut di dalam Solemn Assembly, di dalam doa kita, yang kita sudah canangkan 100 hari doa, Solemn Assembly, mulai 11 Agustus sampai 24 September, November, saudara, kita doa sama-sama dan bukan hanya seminggu sekali kita bertemu di dalam Zoom, hari Selasa malam jam 7.30 sampai jam 9, tapi kita doakan terus negara kita ini. Amin, saudara. Lagu yang tadi dinyanyikan juga kita nyanyi, bukan hanya nyanyi, tapi kita menyanyikan. Kita percaya Tuhan tempatkan kita di sini, hidup di zaman yang sekarang ini, dan kita berada di Amerika saat ini, pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara yang ikut di dalam Solemn Assembly, judul yang sudah saya sampaikan selama 2 Selasa sebelumnya ini, saudara, 2 kali, saudara, saya canangkan tema ini. An Appeal to Heaven, bahasa Indonesia-nya itu seruan ke surga. Katakan seruan. Lagi katakan seruan. Jadi kita berseru kepada surga, kita berseru kepada surga. Nah, saudara, kita berseru berarti apa? Kita berdoa, kita berdoa. Dan apa yang saya katakan di sini, kenapa kok topiknya sama, kok judulnya sama? Karena saya percaya firman Tuhan itu perlu diulangi. Kita perlu ulangi lagi, kita perlu ulangi, kita perlu cerna lagi. Karena firman Tuhan mengatakan to teach, itu dalam bahasa aslinya adalah to repeat. Mengajar itu artinya untuk diulangi lagi, diulangi. Jadi kita perlu ulangi lagi supaya kita ingat. Supaya kita bisa nancep betul di dalam benak pikiran kita dan hati kita dan menjadi bagian dari hidup kita. Nah, sebelum saya menceritakan apa yang baru-baru akhir-akhir ini terjadi di Amerika, saudara, saya mau bacakan ayat ini yang menggambarkan keadaan di Amerika saat ini. Keadaan di Amerika saat ini menurut saya sangat serius sekali, saudara. Dan ternyata waktu saya melihat di dalam firman Tuhan, sudah dituliskan di dalam firman Tuhan ribuan tahun yang lalu, saudara, yang dituliskan oleh Nabi Yesaya, yang bunyinya demikian, saudara. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Sekarang ini ada banyak, saudara, orang-orang yang berbuat seperti itu, saudara. Dan ayat ini nggak berhenti sampai di sini. Kalimat yang berikutnya mengatakan yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Dan masih nggak berhenti sampai di situ. Kalimat berikutnya di ayat yang sama dituliskan yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Saudara, saya hanya tuliskan ayat ini. Tapi kalau Anda baca 2 ayat sebelumnya, saudara, di situ mereka mengolok-olok Tuhan. Mereka mengolok-olok Tuhan dan mereka bahkan mengatakan, coba kamu doa sama Tuhan kamu. Apa yang dia bisa lakukan? Apa yang dia akan jawab doa kamu? Oh, diolok-olok, saudara. Makanya firman Tuhan katakan celakalah mereka yang sudah saya bacakan tadi itu, saudara. Jadi, saudara, saya mau supaya Anda tahu bahwa kalau kita bicara mengenai seruan ke surga, ini adalah panggilan untuk umat Tuhan. Bagaimana orang bisa berseru kepada surga kalau Anda nggak percaya kepada surga? Jadi firman ini untuk umat Tuhan, buat saudara di dalam Kristus. Saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita berseru kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan saudara, ini ada benderanya, saudara, An Appeal to Heaven, seruan ke surga. Nanti akan saya jelaskan karena ada saudara yang mungkin belum ikut di dalam Solemn Assembly. Walaupun ini sudah tinggal berapa hari lagi ya, saudara, kita menjelang election di Amerika, election yang paling sangat penting menurut sejarah, menurut saya, saudara. Dan kita kalau menghitung harinya, saudara, tinggal berapa ya, kurang dari 40 hari ini, saudara. Ayo, saudara, kalau yang belum join, Anda join. Kalau Anda pikir Anda nggak bisa berdoa, ayo, saudara, justru kalau nggak bisa berdoa, kita belajar berdoa. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bagi segala bangsa, bukan hanya 1-2 bangsa, 1-2 suku, bukan, saudara, tapi rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, saudara,
bukan Sabtu yang kemarin, tapi Sabtu yang sebelumnya, saudara, tanggal 26 September, itu ada acara. Ini yang saya mau cerita kepada saudara, ini yang terjadi baru-baru ini di Amerika. Ada orang yang namanya Jonathan Cahn, ini fotonya saudara, dia menggerakkan kegerakan doa di National Mall di Washington DC, dan yang hadir di situ saudara kira-kira 100.000 orang. Banyak apa enggak saudara? Banyak saudara, dan bukan hanya dia, Franklin Graham, anak dari almarhum Billy Graham, dia juga menggerakkan doa di tempat yang sama, saudara, lokasi sedikit berbeda, saudara, tapi lokasi areanya sama, saudara. 100.000 orang, saudara. 100.000 orang, bukan 50.000, tapi 100.000 orang, saudara. Jadi saya melihat di sini bahwa ternyata apa yang Anda lihat, kalau Anda lihat di dalam mainstream media, itu nggak ada, saudara. Saya mau tanya sama saudara, menurut Anda kalau ada acara seperti ini yang diadakan di depan gedung Capitol di Washington DC, yang hadir 100.000 orang lebih, saudara, dan di acaranya Franklin Graham, Vice President Mike Pence dan istrinya hadir, menurut Anda penting apa enggak kira-kira? Saya mau tanya sama saudara. Penting apa enggak menurut saudara? Dan mereka ini berdoanya bukan sembunyi-sembunyi, saudara, tapi terang-terangan, dan berdoanya bukan 10 menit, 20 menit, tapi berdoa dan menyembah Tuhan selama kira-kira 12 jam. Lama apa enggak, saudara? Tapi kenapa kok nggak masuk di dalam mainstream media, saudara? Karena ada media bias. Dan saya mau sampaikan kepada saudara bahwa apa yang didoakan dari selama 12 jam itu, saudara, apa yang didoakan oleh para hamba-hamba Tuhan ini, ada ayat yang sama yang didoakan oleh banyak hamba Tuhan. Ayat apa itu, saudara? Ayat yang kita doakan juga di dalam Solemn Assembly kita hari Selasa, saudara, yaitu apa yang firman Tuhan mengatakan, jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, saudara, dan berdoa dan mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, mesti berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dari pikiran yang jahat, dari tingkah laku yang jahat, berbalik ya, maka aku akan mendengar dari surga dan aku akan mengampuni dosa mereka dan aku akan memulihkan negeri mereka. Amerika perlu pengampunan, saudara, perlu pengampunan. Saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh mereka pada 2 Sabtu yang lalu, 26 September, itu luar biasa sekali. Dan itu yang hadir di sana, saudara. Yang nggak hadir di sana, yang mengikuti di dalam internet, banyaknya bukan main dan bukan hanya nonton, saya percaya, saudara, tapi juga ikut berdoa. Ikut berdoa, sambil mereka berdoa, kita berdoa. Sambil mereka nyembah Tuhan, kita nyembah Tuhan. Oh, saya nggak ikut 12 jam, saudara, tapi saya ikut in and out, saudara. Saya bergabung, saya doa. Waduh, luar biasa sekali, saudara. Ini adalah satu manifestasi yang sangat penting sekali untuk kita sebagai umat Tuhan berseru kepada surga. Seruan ke surga. Dan tadi saya katakan salah satu yang ayat yang dikutip ada dari 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14, dan salah satu doa yang dipanjatkan ialah doa pengampunan. Saudara tahu bahwa tanggal 19 September barusan ini, saudara, itu adalah tahun baru bagi orang Israel, saudara. Nah, setelah itu persis pada hari waktu ada the return ini, saudara, itu adalah hari yang namanya itu Yom Kippur. Apa itu, saudara? Hari Atonement and Repentance. Apa itu atonement? Penebusan dan pertobatan. Jadi menurut Anda kebetulan nggak kalau dibuat hari itu? Nggak kebetulan, saudara. Hari itu umat Tuhan pada hari penebusan merendahkan diri dan bertobat. Itu yang saya katakan tadi dari awal mula. Kita tahu kita hidup pada zaman saat ini, you live in such a time as this, seperti di dalam buku Esther dikatakan. Nggak kebetulan Anda hidup zaman ini, kita semua hidup di zaman ini. Anda luar biasa, Tuhan punya rencana yang luar biasa melalui saudara, katakan amin.
Tuhan punya panggilan yang khusus buat saudara. Nah, bukan hanya ayat yang tadi saya katakan salah satu ayat yang paling banyak dikutip dari 2 Tawarikh 7:14, tapi salah satu doa yang paling banyak dipanjatkan ialah doa pengampunan, minta ampun atas dosa saudara aborsi. Minta ampun atas aborsi, saudara. Roe versus Wade itu tahun 1973, Pastor Dion khotbahkan ini minggu yang lalu, saudara. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara lagi bahwa Mahkamah Agung tahun 1973, jadi 47 tahun yang lalu, saudara, itu menetapkan sebagai undang-undang di Amerika ini bahwa seorang wanita yang hamil itu mempunyai kebebasan untuk melakukan aborsi dan tanpa restriction dari pemerintah. Dan sejak saat itu, saudara, Anda tahu ada berapa bayi yang digugurkan? 60 juta lebih, saudara. 60 juta lebih. Sekarang ini saudara tahu bahwa ada negara-negara yang jumlahnya aja nggak sampai 60 juta. Ada yang nggak sampai 10 juta. Ini saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam buku Amsal, saudara, kita perlu berbicara bagi mereka yang nggak bisa bicara, saudara. Karena ada orang-orang yang nggak bisa bicara. Kita sebagai umat Tuhan, kita perlu menyuarakan. Bayi-bayi di dalam rahim ibu itu dianggap bukan sebagai manusia, tapi hanya sebagai saudara, yang bisa dibuang begitu aja. Mereka nggak bisa bersuara. Karena itu kita yang hidup, kita perlu mendoakan, kita perlu bersuara, saudara. Itu sebabnya di dalam Yeremia 32 ayat 35 juga minggu lalu sudah dibahas oleh Pastor Dion. Saya mau ulangi lagi, saudara, bahwa pada saat itu ada penyembahan. Jadi apa yang terjadi sekarang ini ternyata bukan sesuatu yang baru. Di dalam buku Yeremia pasal 32 ayat 35 dituliskan pada saat itu orang Yehuda itu mengorbankan anak-anak mereka dan mempersembahkannya kepada dewa Baal yang namanya Molek. Dipersembahkan, anak-anak itu dipersembahkan di dalam ditaruh, dibakar di api, saudara. Jadi apa yang terjadi itu sekarang bukan hal yang baru, dulu ada, dan di situ dituliskan Yeremia 32 ayat 35, ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena itu seluruh bangsa itu berdosa. Seluruh bangsa berdosa. Itu sebabnya kita perlu minta ampun untuk bangsa ini. Untuk bangsa kita tinggal di Amerika, kita perlu minta ampun untuk Amerika. Amin, saudara. Jadi apa bedanya? Apakah ada bedanya yang dilakukan sekarang ini dengan apa yang dilakukan ribuan tahun yang lalu di zaman Yeremia? Bedanya begini, saudara. Ini saya mau ngomongnya aja deg-degan, saudara. Bedanya sekarang ini bukan hanya aborsi, saudara. Bukan hanya mempersembahkan anak-anak, tetapi di Planned Parenthood itu secara ilegal mereka menjual tisu-tisu dari janin. Saya ngomong ini bukan nggak ada buktinya, saudara. Anda bisa search sendiri, Anda bisa Google sendiri di New York Times November 15 tahun 2019. Jadi saudara, saya mau beritahu kepada saudara bahwa apa yang terjadi sekarang ini bukan sesuatu yang baru, bahkan ternyata kok lebih buruk ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan nggak bisa dikagetin. You cannot catch God on surprise. Saudara nggak bisa mengejutkan Tuhan. Tuhan itu nggak ada istilah tiba-tiba buat Tuhan. Tuhan tahu semuanya itu. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan di dalam Amos 3 ayat yang ke-7 bahwa sesungguhnya aku tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahukan kepada hamba-hambaku para nabi. Itu sebabnya James Goll, teman saya, dia sudah mungkin 1-2 kali khotbah di sini berapa tahun yang lalu ya saudara. Dia datang sini, dia katakan, dan betul saudara, 2 tahun sebelumnya, 2 tahun yang lalu dia pernah dia bernubuat bahwa saudara, bahwa Presiden Donald Trump dipilih untuk menunjuk 3 hakim-hakim di Mahkamah Agung, dan yang ketiga itu adalah orang yang dipilih, itu dia adalah Esther modern yang akan shift, yang akan merubah pengadilan itu menuju kepada konstitusi yang konservatif.
Itu sebabnya saudara, konservatif saudara. Yang sekarang ini terjadi saudara, masih belum demikian, tapi kok bisa apa yang sudah dinubuatkan itu kok menuju ke arah ke sana. Itu sebabnya kita perlu mendoakan Judge Amy Coney Barrett yang sudah dinominasi oleh Presiden Donald Trump supaya bisa dikonfirmasi menjadi hakim yang ke-9 di Mahkamah Agung. Supaya apa saudara? Supaya menjadi konservatif, nggak liberal. Perlu nggak kita doakan? Perlu nggak kita doakan saudara? Kita perlu doakan. Mungkin ada saudara yang tanya begini, loh sekarang apakah gereja City Blessing ini kok ngomongin mengenai politik ya? Apa Pastor Paul ini bawa City Blessing ke politik? Saudara dengarkan baik-baik. Saya nggak bawa nama organisasi, saya berbicara atas nama saya pribadi. Dengarkan baik-baik. Ini saya pribadi bicara kepada saudara. Paul Tan bicara untuk kita sebagai umat Tuhan perlu berdoa. Jadi bukan bicara mengenai politik saudara, Anda nggak perlu menjadi politikus untuk bisa berdoa. Anda nggak perlu run for office untuk bisa berdoa. Dan kalau Anda lihat di dalam firman Tuhan, mulai dari Musa, Yusuf, Daniel, mereka itu berdoa apa enggak saudara? Mereka terlibat di dalam negara apa enggak? Bahkan Anda bisa lihat nabi-nabi, Elia, Elisa itu mereka bernubuat buat bangsa-bangsa saudara. Mereka berdoa, mereka terlibat, mereka memberikan nasihat bahkan saudara. Bahkan dari ayat yang saya sudah kutip dari buku Yeremia dituliskan bahwa Yeremia sendiri berkata, doakan untuk kesejahteraan kotamu, karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu. Siapa di sini yang mau sejahtera? Itu sebabnya kita perlu berdoa untuk kota kita. Kita mau sejahtera, kita perlu berdoa buat Amerika, saudara. Ya, ada beberapa dari kita yang terlibat di dalam pemerintahan. Good, ya. Minggu lalu kita dikunjungi, saudara, oleh Council Member Eric Ching, oleh Senator Ling Cheng, dan mantan mayor dari Monterey Park, dan nanti juga akan dilanjutkan lagi. Jadi sekali lagi saya mau nanti yang hadir adalah Mrs. Yang Kim, ya, mantan Assembly Woman yang sekarang lagi run for Congress. Saudara, untuk melengkapi kita, mereka akan hadir untuk di kebaktian yang kedua, ya saudara. Jadi saudara ini perlu diperlengkapi, perlu punya pengetahuan, karena firman Tuhan mengatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kalau nggak disampaikan, saudara nggak tahu, dan Anda tahunya hanya dari sosial media. Banyak yang ngomong begini, banyak yang ngomong begitu. Saya sudah katakan 5-6 minggu yang lalu, saudara perlu mendapat keyakinan yang berdasarkan firman Tuhan. Masih ingat saudara? Saya khotbahkan mengenai Nabi Elia. Nabi Elia waktu dia taruhan dengan Nabi Baal, dia berseru kepada orang Israel di situ, kamu harus mempunyai pendirian, kamu harus mempunyai apa? Conviction. Kalau Baal itu Tuhan, sembah dia. Tapi kalau Tuhan itu Tuhan, sembah Tuhan. Dan saudara, kita perlu mempunyai conviction bukan hanya dari sosial media, kita perlu conviction di dalam firman Tuhan. Kita perlu makanya berakar di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya kalau kita ada Brian Simmons, dia yang menerjemahkan Alkitab ke dalam The Passion Translation. Ayo saudara, jangan lewatkan kesempatan ini. Bahkan saya mau Anda mengulangi lagi supaya Anda berakar. Karena kalau Anda nggak berakar, ada angin, Anda bisa gampang hanyut, bisa gampang ketiup saudara, emosi atau marah, atau Anda bertindak dengan kalap sehingga Anda nggak tahu apa yang Anda berbuat, nanti akhirnya Anda nyesel. Tapi saya ajak untuk bisa mempunyai pengetahuan yang benar. Karena apa saudara? Karena di situ Anda akan berakar dan akan nggak bisa digoyangkan. Amin. Itu sebabnya voter registration drive sangat penting saudara. Supaya Anda yang sudah US citizen, ayo paling sedikit saudara ambil bagian di dalam memilih. Ambil bagian di dalam memilih. Jangan lagi Anda bilang, oh saya nggak ada artinya lah, nggak ada, cuman satu suara. Satu suara itu sangat penting sekali saudara. Ambil bagian. Amin saudara. Karena apa saudara? Firman Tuhan mengatakan di dalam buku 1 Petrus 4 ayat yang ke-17, di sini dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan saudara, dari rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Penghakiman.
Kata ini saudara, penghakiman dihakimi. Ya saudara, penghakiman dimulai dan pada rumah Tuhan Allah sendiri, pada rumah Tuhan sendiri yang harus pertama-tama saudara? Dihakimi. Wah, saudara, penghakiman. Saudara jangan salah mengerti, kata penghakiman dalam bahasa aslinya, krima, itu adalah ujian berat yang akan menentukan karakter. Ujian berat yang akan menentukan karakter. Are you still with me? Jadi akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Apakah sekarang ini nggak cukup sukar? Cukup sukar, tapi tunggu sebentar, saya akan sampaikan kelanjutannya bagaimana ya saudara. Jadi saya mau beritahu saudara bahwa ujian berat yang menentukan karakter ini dialami oleh hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab, yang cerita-ceritanya kita bisa lihat saudara, Musa itu mengalami ujian yang berat apa enggak? Bukan hanya dari Firaun, bahkan yang paling lama adalah ujian yang berat dari orang Israel sendiri. Elia mengalami ujian berat apa enggak? Ujian berat sekali saudara, dia sampai stres, sampai dia bilang cabut nyawaku, dia mau mati saudara, sampai stres. Yohanes Pembaptis saya sudah katakan, karena waktu dia di penjara dia ragu-ragu akan apa yang dia percaya sebelumnya saudara. Nehemia, dia adalah orang yang diurapi, dia sudah mengalami penyertaan dari Tuhan saudara. Dia adalah juru minum, bahasa Inggrisnya cup bearer saudara. Dia itu mengalami ujian apa enggak saudara? Dia mengalami ujian, dia mengalami tantangan dari orang-orang yang namanya Sanbalat, yang namanya Tobia, yang tantangan-tantangan yang dialami juga adalah nubuat-nubuat palsu, saudara. Jadi ada nubuat, tapi ada nubuat yang palsu. Kalau ada nabi yang benar, berarti ada nabi yang palsu juga. Nabi yang benar yang dipakai Tuhan akan menyampaikan isi hatinya Tuhan. Nabi yang enggak benar, nabi yang palsu akan menyampaikan apa yang dia buat, saudara. Dia buat sendiri apa yang supaya bisa menyenangkan atau menguntungkan dirinya sendiri, saudara. Nehemia dalam bahasa Inggrisnya dia adalah cup bearer. Tahukah saudara bahwa Yesus juga adalah cup bearer? Cup bearer, saudara, dia bukan mencampur minuman, tapi dia adalah cup bearer. Dia berdoa kepada Bapa, Father, if it is possible, let this cup away from me, but not my will be done, but your will be done. Kalau mungkin biar cawan ini lalu daripadaku. Itu sebabnya kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Yesus menanggung sengsara kita, penyakit kita, dosa kita. Dia adalah cup bearer, saudara. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita saat ini, saudara? Itu sebabnya Yesus mengatakan, Yohanes 16 ayat yang ke-33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Peace be with you. Karena apa saudara? Kalau saya sampaikan yang di situ aja, Anda bisa takut sendiri. Tapi Yesus berkata, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tribulation bahasa Inggrisnya. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu. Kalau Tuhan bicara kuatkanlah hatimu, bahkan kepada Yosua dia katakan demikian, maka akan ada saat-saat di mana hati kita nggak kuat. Karena kita semua nggak terkecuali, kita semua mengalami penganiayaan. Tapi kuatkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Saya ingat Bishop Budd mengatakan demikian di dalam khotbahnya berapa bulan yang lalu. Your refining moment can become your defining moment. Ini adalah satu yang luar biasa. Kita waktu mengalami ujian, test, kita di-purify, kita dimurnikan sehingga kita punya testing, nanti satu hari akan menjadi testimoni. Amin saudara. Dalam bahasa Indonesianya, momen pemurnian Anda bisa menjadi momen yang menentukan. Amin saudara. Itu sebabnya saudara, topik hari ini sangat penting untuk kita lanjutkan terus, saudara. Kita berseru ke surga, kita berseru ke surga. Nah, saya mau beritahu kepada saudara bahwa bendera ini, bendera an appeal to heaven, saya akan jelaskan di sini. Bendera seruan ke surga adalah salah satu bendera yang dikibarkan sewaktu revolusi Amerika.
Bendera itu menampilkan pohon cemara dengan moto seruan ke Tuhan atau lebih dikenal seruan ke surga. Pertama kali dikibarkan oleh skuadron 6 kapal penjelajah yang dipimpin oleh George Washington sebagai panglima dari Continental Army pada bulan Oktober tahun 1775. Saudara, belum ada bendera Amerika yang kita lihat sekarang ini. George Washington adalah presiden Amerika yang pertama, saudara. Jadi sebelum ada bendera Amerika yang kita lihat dengan red, white, and blue stripes and stars, saudara, bendera ini yang dinaikkan. Mereka berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, itu sebabnya seperti yang saya sudah katakan, kita perlu melakukan ini lagi. Terus-terus kita perlu ingat, jika umatku yang atasnya namaku disebut, yang pertama apa, saudara? Merendahkan diri. Merendahkan diri, merendahkan diri. Di dalam buku Yesaya dituliskan ada orang yang menundukkan kepala seperti gelagah. Artinya apa? Kelihatannya merendahkan diri, tapi dalamnya sombongnya bukan main. Tuhan tahu isi hati kita, saudara. Kelihatannya berlutut, tapi ngapain ini ya? Jadi kita perlu merendahkan diri dalam hati, secara sikap, perbuatan, merendahkan diri, saudara, dan berdoa. Setelah merendahkan diri, kita berdoa, mencari apa, saudara? Baca di sini, saudara, mencari apa? Mencari apa, saudara? Mencari wajahnya Tuhan, mencari wajahnya Tuhan. Berapa tahun yang lalu saya pernah khotbahkan, banyak orang hanya mencari tangannya Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan berkati aku. Tuhan jaga rumahku, aku mau pergi. Tuhan jaga ini, Tuhan, kita hanya lihat tangannya Tuhan. Tuhan bilang, hey, jangan lihat tanganku, come on, look at my face, karena aku akan memimpin engkau dengan mataku yang tertuju kepadamu. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur 32 ayatnya ke-8. Aku akan menasihati, aku akan memberikan instruksi, aku akan memberikan counsel kepadamu dengan mataku akan tertuju kepadamu. Banyak orang yang hanya mencari tangannya Tuhan, saudara. Lalu yang keempat apa? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ini apa, saudara? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya bertobat. Bertobat. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang mengakui dosanya dan meninggalkannya, those who confess and forsake their sins will be loved. Barang siapa yang mengakui dosanya dan meninggalkan dosanya akan disayangi. Itu sebabnya kita bukan hanya merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahnya Tuhan, kita perlu tinggalkan. Kita semua, saudara, kita semua pernah berdosa. Amin, saudara. Kita semua orang yang berdosa bukan hanya karena kita berbuat dosa, tapi karena di dalam diri kita ada dosa yang mau mempengaruhi kita. Tapi pada waktu Anda menerima Tuhan Yesus, kuasa dosa sudah dipatahkan. Jadi dosa nggak punya kuasa lagi. Kita bisa membuat keputusan untuk berbuat dosa atau enggak, saudara. Jadi saudara, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Izinkan Roh Kudus bicara kepada kita saat ini. Berbalik dari jalan yang jahat, dari ucapan yang jahat, omongan yang jahat. Mau berdoa? Kita perlu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Mau diampuni? Perlu melakukan keempat hal ini. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jahat. Maka apa, saudara? Aku akan mendengar dari surga dan apa? Mengampuni dosa mereka. Ini janjinya Tuhan. Di dalam Alkitab itu banyak cerita, saudara. Karena God is the master storyteller.
He is the master storyteller. Dia cerita supaya cerita yang kita baca di Alkitab bisa kita aplikasikan di dalam hidup kita. Tapi ada 3 poin di dalam setiap cerita di dalam Alkitab. Waktu Anda baca itu ada 3 poin yang selalu berkisar di situ, yaitu apa? Cerita-cerita itu menunjuk kepada Tuhan Yesus, dan cerita-cerita itu selalu berhubungan dengan 3 hal ini. Yang pertama redemption, yang kedua reconciliation, yang ketiga restoration. Redemption, restoration, reconciliation. Jadi ada pemulihan, ada perbaikan, dan ada apa saudara? Pengampunan, ya, di-reconcile. Selalu Anda kalau baca ceritanya begitu deh. Ceritanya begitu. Bahkan saudara kalau Anda lihat film-film, banyak film-film yang dunia sekalipun saudara, ceritanya itu selalu begitu, kira-kira berkisar di situ aja saudara. Ceritanya selalu berkisar di situ aja. Ada anak yang nggak rukun sama orang tuanya. Ada orang tua yang nggak rukun sama anaknya. Macam-macam saudara. Bahkan ada film-film kartun pun yang demikian juga keadaannya. Jadi saudara, mereka nggak tahu bahwa cerita-cerita itu sebetulnya adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Hal-hal yang dibutuhkan oleh saudara dan saya, yaitu apa? Redemption, reconciliation, and restoration. Kita perlu dipulihkan semuanya ini saudara. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan apa saudara? Naikkanlah permohonan dan doa syafaat dan untuk semua orang. Berhenti sini sebentar. Permohonan itu adalah doa. Doa syafaat bukan doa untuk diri sendiri, tapi doa di mana Anda berdiri di antara gap dan mengucap syukur. Nggak gampang untuk masa-masa seperti ini kita mengucap syukur. Padahal waktu kita mengucap syukur, itu ada hal-hal yang luar biasa yang akan disingkapkan. Ada pintu-pintu yang tadinya nggak pernah terbuka, itu akan terbuka pada saat Anda mengucap syukur. Pada saat Anda mengucap syukur, apalagi Anda mengucap syukur lebih dulu, Anda berterima kasih lebih dulu. Ada orang yang nggak bisa mengucap syukur, karena apa saudara? Karena mempunyai sikap entitlement. Tahu entitlement saudara? Entitlement adalah satu sikap di mana ngapain gua bilang terima kasih sama lu? Lu mesti bantu gua. Lu mesti tolong gua, lu mesti ngelayanin gua. I'm sorry to use the word lu gua. Tapi kadang-kadang kita mempunyai kita nggak bisa mengucap syukur karena kita merasa kita punya hak. Ya kamu Tuhan, engkau Tuhan, engkau memang harus tolong saya dong. Jadi kalau udah ditolong Tuhan pun lupa bilang kamsya. Give thanks, ucapan syukur. Buat siapa? Buat siapa? Untuk semua orang, untuk raja-raja, dan apa saudara? Untuk semua pembesar. Oh, untuk semua pembesar kita perlu doakan. Jadi kira-kira cukup serius ini saudara. Jadi kalau doa ini dicanangkan, Rasul Paulus bicara kepada Timotius, anak rohaninya, jangan Anda pikir, wah kita ini jangan bicara mengenai negara lah, mengenai politik. Saudara, saya sudah katakan tadi, kita nggak perlu menjadi politikus untuk bisa berdoa, tapi kita perlu mendoakan orang-orang yang mempunyai jabatan. Karena siapa yang akan memerintah di negeri ini akan mempengaruhi Anda. Ayat yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Kenapa? Agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat yang ketiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Jadi kalau ada orang yang tanya,
Saya nggak tahu kehendak Tuhan apa. Saya nggak tahu kehendak Tuhan buat saya ini apa. Ini loh. Saya nggak tahu yang baik apa. Ini loh yang baik. Mau tahu kehendak Tuhan? Ini kehendak Tuhan. You want to know the will of God? This is the will of God. Itulah sebabnya, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ayat yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi sekali lagi saudara, waktu kita berdoa kita harus mempunyai sikap bukan untuk menuding, itu dia jahat, itu dia begini, waduh biar celaka, biar mati lah. No. Amin saudara. Itu sebabnya di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8 dituliskan, oleh karena itu aku ingin supaya apa saudara, di mana-mana orang laki-laki, sebetulnya all men ya, semua saudara kita semua ya, berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Coba angkat kedua belah tangan saudara. Punya berapa tangan? Menadahkan tangan yang suci tanpa apa saudara? Tanpa marah. Dan yang satu lagi apa? Tanpa perselisihan. Tanpa marah, tanpa perselisihan. Turunkan tangan saudara, terima kasih. Jadi saudara, kita perlu berdoa. Yang di rumah juga ikut dong saudara, jangan diam aja. Tanpa marah, tanpa perselisihan. Come on, say it. Good. Karena kita perlu sekali. Jadi di dalam kita sendiri, gereja sendiri, itu sebabnya di dalam Shalom Assembly kalau Anda lihat itu ada dua kategori, doa untuk gereja dan doa untuk negara. Karena gereja ini juga perlu direstorasi, saudara. Ada nggak saudara di sini yang melayani tapi ada perselisihan dan ada apa saudara? Ada marah. Di dalam ada marah kelihatannya, tapi dalamnya gue kesel sama lu, gue gak suka sama lu. Saudara, tanpa marah, tanpa perselisihan, karena Anda bisa senyum di luar, Tuhan tahu isi hati saudara. Tanpa marah, tanpa perselisihan. Nggak bisa kita di dalam pelayanan ada marah, ada perselisihan. Baik di dalam perkataan, perbuatan, maupun di dalam hati. Supaya doa kita ini didengar oleh Tuhan. Dan untuk itu saat ini saya akan tutup dengan mengajak saudara untuk berdoa. Berdoa untuk apa saudara? Berdoa untuk Amerika. Kita berdoa. Kita apa saudara? Kita berseru kepada surga. Seruan ke surga. Kita berdoa. Musik tim bisa maju ke depan semua saudara. Bagaimana kalau saya minta dengan hormat untuk bisa bangkit berdiri? Kita akan berdoa. Dan saya mau supaya jemaat engage, saudara terlibat. Amin saudara. Saudara terlibat di dalam doa. Terlibat. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord, saat ini hamba-Mu berdoa. Kami mengucap syukur apa yang terjadi di Amerika berapa bulan ini, bahkan minggu-minggu yang terakhir ini dengan adanya The Return, di mana umat Tuhan merendahkan diri dan berdoa di dalam permohonan dan minta ampun pada hari penebusan untuk bertobat. Saat ini kami sebagai umat Tuhan, kami bertobat ya Tuhan. Kami minta ampun kepadamu ya Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Saudara, kalau Anda mau berlutut silahkan, Anda mau berdiri silahkan. Tapi kita akan berdoa saat ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami angkat Presiden Donald Trump saat ini ya Tuhan. Yang sedang berada di Walter Reed Hospital. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau intervensi. Come on saudara, berdoa. Firman Tuhan mengatakan untuk kita berdoa untuk pembesar-pembesar.
Kita berdoa untuk pembesar-pembesar, kita berdoa. Pejabat-pejabat kita perlu doakan. Dan saat ini Presiden Donald Trump dan the First Lady Melania Trump, terjangkit coronavirus COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau sembuhkan dengan total, Engkau sembuhkan dengan sempurna, Engkau intervensi, Engkau penuhi ruangan di mana Presiden Donald Trump saat ini berada, penuhi dengan hadirat-Mu. Biar ada kedamaian, biar ada dia bisa istirahat ya Tuhan, pikirannya tenang ya Tuhan, dan dia bisa mendekat kepada Engkau ya Tuhan, dan Engkau bicara kepada dia ya Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan seluruh rumah sakit Walter Reed, Engkau kirimkan malaikat-malaikat perang-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Rabarata sandana, come on everybody, semua saudara berdoa. Anda yang di rumah juga berdoa. Saat ini kita berdoa. Kita bukan hanya untuk, saya nggak mau Anda nonton saya berdoa, saya mau Anda ikut berdoa. Semua Anda berdoa. Berdoa. Tuhan, saat ini kami minta ya Tuhan, pagari, penuhi semua Walter Reed Hospital ini dengan malaikat-malaikat perang-Mu ya Tuhan, malaikat surgawi ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kurabaya tasanana. Tidak ada senjata yang ditempa melawan Presiden Donald Trump akan berhasil. Dan saat ini ya Tuhan, dia akan sembuh. Kami minta ya Tuhan, kami dengan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus yang sudah menanggung dosa kami, penyakit kami, kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar dia sembuh total. Dan biar kesembuhan ini terjadi dengan cepat. Speedy recovery, Mr. President, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo saudara berdoa. Berseru kepada surga, Yes. Di dalam nama Yesus, Oh God, ayo berseru saat ini ya Tuhan. Dan juga untuk pejabat-pejabat lainnya ya Tuhan, senator-senator lainnya ya Tuhan, yang terjangkit coronavirus ya Tuhan. Tuhan, Kau jamah mereka semuanya. Sembuhkan. Tuhan Yesus, tidak ada kesalahan dari tim dokter. Tidak ada konspirasi ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Rabarata sanama. Semua dokter Engkau pakai ya Tuhan. Semua obat yang dipakai, yang diberikan tepat ya Tuhan. Dan biar ada kesembuhan yang cepat. Tuhan Yesus, oh God, we live in such a time as this right now ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru kepadamu ya Tuhan. Lord, kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Irabayata, ayo saudara terus berdoa, jangan diam aja saudara. Anda yang di rumah juga berdoa. Yes. Dalam nama Yesus. Urabayata sanada barata sanada. Irabarata sanada. Irabayata, semua berdoa, terus berdoa. Ya. Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk seluruh orang di Amerika ini ya Tuhan, yang terkena COVID-19. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, have mercy on them, oh God. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Orang-orang, anggota keluarga yang terjangkit coronavirus, Tuhan, Kau sertai mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka. Tuhan, kami minta ya Tuhan, mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi. We pray for this nation. Di dalam nama Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami berseru ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk nominasi dari Amy Coney Barrett ya Tuhan. Sebagai hakim yang konservatif ya Tuhan, sudah dinominasikan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya tidak ada halangan untuk konfirmasinya, tidak ada halangan untuk menembus, untuk peneguhannya, di dalam nama Yesus. Tuhan, ternyata ya Tuhan, bahwa negara ini sudah didirikan dengan seruan ke surga.
Sebelum ada bendera yang sekarang kita lihat ini, ternyata sudah ada bendera yang dikibarkan. Yaitu bendera apa? Bendera seruan ke surga. Bendera seruan ke surga. Saat ini kami sebagai umat Tuhan, ayo saudara, berseru supaya ada hakim yang konservatif, yang konstitusional. Oh, biar diteguhkan. Lindungi ya Tuhan. Rabbana, kami patahkan segala plot, segala siasat dari si iblis. Saat ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Surabayata sanada barata sandaba. God, oh God, Tuhan, Kau bekerja. And Lord, kami berdoa sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Ayo saudara, kita terus berdoa. Sesuai dengan firman Tuhan. Oh, Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Dosa-dosa Amerika ya Tuhan. Oh, 60 juta lebih bayi-bayi yang sudah digugurkan ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami minta ampun ya Tuhan. Oh, rabarabarata sanana mana. Bahkan kalau ada saudara di sini yang terlibat juga di dalam menggugurkan, saudara minta ampun, maka Anda diampuni. Nggak bisa Anda dihantui oleh pengalaman masa lalu, karena Anda minta pengampunan pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus basuh dosa-dosa saudara. Anda diampuni, Anda bersih. Anda nggak bisa dituduh, Anda nggak bisa di-accuse. Oh, pekerjaan daripada si iblis ialah menuduh. Jadi kalau Anda pernah terlibat dalam aborsi itu sendiri, Anda minta ampun, dan Anda perlu tahu Anda sudah diampuni dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, kami hanya punya satu harapan. We only have one expectation, oh God. Pengharapan kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Kristus di dalam kami adalah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, kami terima firman-Mu ya Tuhan. Kami terima firman-Mu karena Engkau mendengar doa kami. Engkau mendengar doa kami, dan Engkau mengampuni. Engkau mengampuni ya Tuhan, dan Engkau memulihkan Amerika. Engkau memulihkan Amerika. Engkau memulihkan Amerika. Let healing flows right now. Biar kesembuhan mengalir, kesembuhan terjadi saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Oh God, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan pulang, tapi biar firman-Mu ini nyangkut di dalam hati kami ya Tuhan. Nyangkut di dalam hati kami, sehingga kami nggak hanya berdoa saat ini, tapi waktu kami pulang kami berdoa. Dan kami tahu kami akan mendengar good news. Kami akan mendengar berita-berita yang baik ya Tuhan dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah pengharapan kami. Engkau adalah pengharapan kami, dan Engkau tidak akan mengecewakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, waktu kami pulang ya Tuhan, biar terus Engkau bawa kami, pimpin kami dalam hadirat-Mu, dan supaya kami terus berdoa, dan kami terus berakar. Kami terus berakar di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus mendoakan. Terima kasih ya Bapa. Thank you Lord. Thank you Lord. Bless your people. Berkati umat-Mu. Berkati umat-Mu. Berkati umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Yes Lord. Yes Lord.